Sobat Sosial, selamat datang di podcast Berisix, berita seputar Six. Saya Aditya Lesmana dari Pusdatin Kesos yang akan menjadi host kamu pada penayangan podcast Berisix perdana kali ini. Sobat Sosial, apakah kamu, keluarga kamu, kerabat kamu, orang tua kamu, atau bahkan tetangga kamu layak mendapatkan bantuan sosial? Sebenarnya bagaimana sih proses dan tahapannya? Langsung saja kita bahas bersama narasumber kita kali ini, Bapak Agus Zainal Arifin, selaku Kapus Datin Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ya. Apa kabar Pak Kapus? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya nggak manggilnya Pak Kapus aja ya Pak ya, ya. Biar lebih enak. Silakan. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Pak menghadiri podcast perdana kali ini. Ya. Ini sebuah kehormatan sekali bagi saya Pak. Alhamdulillah. Sedikit profil dari Bapak Agus Zainal Arifin. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau dari Institut Teknologi 10 November ITS sebagai Profesor Departemen Teknik Informatika ya, sejak tahun 1995 ya Pak ya, sampai tahun 2021. Ya. Pak, banyak pertanyaan nih Pak dari masyarakat terkait dengan bantuan sosial ya Pak ya. Ada yang menanyakan bagaimana sih proses pendataan penerima bansos, ada juga yang menanyakan apa itu DTKS, sampai ada yang mengeluh nih Pak karena dirinya miskin tetapi tidak mendapatkan bansos. Nah, sebenarnya seperti apa sih proses pendataan penerima bansos yang ada di Kementerian Sosial? Betul, ini proses pendataan ini perlu diketahui nih oleh seluruh masyarakat. Tidak boleh sampai ini jadi berita yang gaib ini. Harus paham semua orang ini. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, pendataannya itu tidak oleh pusat, pendataannya itu justru oleh daerah. Oh, dari daerah? Nah, itu kewenangan daerah itu. Oh, sejak tahun 2021 kita mendapat arahan dari Ibu Menteri bahwa Menteri Sosial Republik Indonesia sudah menetapkan kita kembali ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kewenangan untuk pengelolaan data termasuk pendataan dari fakir miskin cakupan wilayah kabupaten kota itu ya oleh pemerintah daerah itu sendiri, kepala daerah. Makanya banyak masyarakat yang menanyakan nih Pak. Ya, jadi miskomunikasi. Betul, selalu dibilang ada di pusat ini. Kenapa nggak masuk pusat, nggak masukkan? Nah, padahal itu yang harus memasukkan adalah dari daerah sendiri. Ya, soal mekanisme nanti mungkin bisa dibahas lebih detail ya. Tapi bahwa perbaikan data itu harus dilakukan terus-menerus oleh daerah. Itu dilindungi undang-undang itu. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin itu dijelaskan bahwa di pasal 8 dan 9 itu ada penjelasan tentang perbaikan data. Bahkan didetailkan juga mesti difasilitasi oleh pemerintah melalui suatu teknologi. Nah, ini teknologi informasi ini, alhamdulillah kebetulan bidang saya nih, saya dosen di bidang informatika ITS, dan alhamdulillah barokah ini ilmunya kepake ini, bahwa pasal 10 ini mewajibkan kita Kementerian Sosial harus menyediakan sebuah sistem dan teknologi informasi untuk perbaikan data ini oleh daerah. Berarti sekarang berbasis IT ya Pak ya? Ya. Menarik. Nah, yang disediakan oleh Kementerian Sosial dalam pengelolaan DTKS ini seperti apa Pak sistemnya atau aplikasinya? Kan tadi sebutkan bahwa sudah berbasis IT semua nih Pak. Ya. Bagaimana itu? Ya, data yang diberikan oleh daerah tadi, setelah kita cek, kita bersihkan, maka data itu akan ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu kesejahteraan sosial untuk periode bulan itu. Jadi periodenya bulanan. Oh, bulanan ya Pak ya? Bukan tahunan. Jadi kalau sampai terlambat bulan ini, bulan depan masih ada. Artinya bulan ini terlambat, ya masukkan aja. Atau bulan ini meninggal dunia, ya jangan dibiarkan meninggal dunia kok tetap berada di dalam DTKS. Nanti dia mendapat bansos malah jadi temuan. Jadi cibiran masyarakat, udah meninggal dunia kok dapat bansos. Nah, jadi orang meninggal dunia, orang yang baru lahir, bayi baru lahir, ya lahir, mati, pindah, datang, itu natural, itu alami, setiap hari ada itu. Malah kalau perlu DTKS itu ditetapkan setiap hari karena harus real time datanya, dan itu tidak mustahil. Mengapa tidak mustahil? IT. Dengan IT ini kita bisa mengupdate sewaktu-waktu dari manapun, daerah manapun, asal terhubung internet, connect itu sudah. Nah, tadi kan disebutkan ya Pak ya bahwa pengelolaan DTKS itu dilakukan setiap bulan. Itu bagaimana Pak siklus pengelolaannya Pak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan DTKS? Ya, itu betul sekali pertanyaannya itu. Jadi siklusnya itu kita mulai dari data yang di bulan lalu yang sudah ada ini, sudah disalurkan juga
Ada juga yang ternyata setelah disalurkan ke daerah ketahuan orangnya meninggal dunia atau sudah nggak ada, itu juga diperbaiki dari situ. Terus digabung dengan data dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu di Jantuk Capil yang memberikan informasi tentang ada yang lahir, ada yang mati, ada yang pindah, ada yang datang. Nah, itu juga dimasukkan. Juga ada yang kena bencana, misalnya kapan hari gempa di Cianjur, itu harus masuk itu, jangan sampai menunggu-nunggu lama. Kasihan masyarakat. Juga ada orang yang misalnya baru diketahui miskin. Contohnya pas pandemi kemarin, banyak orang dipecat dari perusahaannya atau kehilangan pekerjaannya. Itu dari yang tadinya tidak miskin, tiba-tiba miskin. Atau sebaliknya, tadinya miskin, sekarang tidak miskin lagi. Mungkin setelah melalui proses perbaikan ekonominya, tidak miskin lagi. Maka juga harus itu diupdate. Jadi yang tadinya belum masuk karena exclusion error, maka dia harus masuk karena memang belum terdata. Ada juga yang tadinya di dalam DTKS terdaftar, tapi ternyata dia sekarang sudah mampu, ya harus dihapus dari DTKS. Dan itu diberi kesempatan setiap bulan. Nah, dari situ akan diberikan kesempatan juga daerah memberikan usulan-usulan baru. Nah, biasanya usulan baru atau verifikasi yang sudah tidak layak lagi itu dilakukan oleh Musdes atau Muskel, musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Ya, melalui RT RW itu metode yang normatif seperti itu. Hanya saja memang tidak semua desa itu punya muskel, dan tidak semua desa itu muskelnya setiap bulan, setahun sekali kadang-kadang karena biaya. Nah, karena itu kita tetap mendorong agar pemerintah daerah tetap melakukan pendataan meskipun tidak melalui Musdes. Jadi di Permensos nomor 3 tahun 2021 itu kita tetapkan bahwa salah satu jalur yang Musdes. Ya. Tadi dia tidak diwajibkan ya, Pak ya. Nah, berarti ada lagi nanti rakyat bisa aja melakukan usulan langsung kepada dinas sosial. Masyarakat juga bisa mengusulkan diri langsung sendiri. Datang ke dinas sosial memberikan itu, atau melalui aplikasi. Nah, kita nanti akan jelaskan aplikasi ini namanya Cek Bansos. Itu bagi teman-teman yang punya Android, nah silakan di-download di Google Play Store-nya. Namanya aplikasi Cek Bansos. Tapi kalau yang punya iPhone gimana? Bisa Pak? iPhone juga bisa. Bisa ya, Pak? App Store juga ada. Ada ya juga. Ya? Ada Cek Bansos juga. Itu bisa di-download kemudian diregistrasi. Nanti kita jelaskan lebih mendalam mungkin di episode kedua kali ya, Pak, tentang aplikasi Cek Bansos. Kayaknya. Ya, tapi yang pasti sih proses seperti itu terus. Nanti kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan sehingga menjadi temuan aparat penegak hukum, itu juga harus dikeluarkan. Contohnya yang ternyata menjadi ASN, tapi nggak bilang-bilang, tetap ada di situ. Atau ternyata dia punya pendapatan atau gaji di atas UMP misalnya, melalui instrumen-instrumen negara biasanya kita tahu itu. Atau dia terdaftar pada suatu perusahaan sebagai pemilik, ada tuh jadi komisaris, ada yang jadi direktur di perusahaan itu. Entah itu beneran atau dia hanya dipakai namanya. Bisa jadi kan dia dipakai namanya oleh orang-orang jahat ya, untuk, atau mungkin dulunya dia memang direktur terus sekarang jadi fakir miskin. Bisa jadi, walaupun kayaknya kok sepertinya mustahil ya, tapi bisa jadi. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih Pak tentang DTKS, tadi kan disebutkan bahwa DTKS merupakan acuan ya Pak dari berbagai macam program bantuan sosial yang diampu khususnya oleh Kementerian Sosial. Nah, tadi kan prosesnya panjang sekali ya Pak ya, karena berkaitan dengan kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, pihak mana saja sih Pak yang terlibat dalam pengelolaan DTKS ini? Ya, bagus itu pertanyaannya. Memang di Permensos nomor 3 tahun 2021 itu memang betul-betul diatur tuh jalur masuknya pendaftaran ke DTKS itu. Yang pertama dan utama itu tentu saja adalah dari daerah, pemerintah daerah itu yang punya kewenangan seperti sampaikan tadi undang-undangnya tahun 2014. Dan yang kedua adalah Kementerian Sosial. Kenapa? Karena dari hasil asesmen pengaduan masyarakat ke Kementerian Sosial sendiri, itu kita Kementerian Sosial mengerahkan SDM kita untuk langsung asesmen di lapangan. Dan setelah di asesmen diketahuilah ternyata orang itu memang termasuk pemerlu kesejahteraan sosial. Contoh yang paling nyata adalah adanya bencana alam. Kayak Cianjur bencana alam, gempa bumi misalnya. Itu masa kita nunggu pemerintah daerah untuk mengupdate, kemudian mengesahkan, panjang banget itu. Hal-hal seperti itu darurat itu. Ya kita Kementerian Sosial harus segera turun. Alhamdulillah saat ini kita juga punya comment center, nanti mungkin perlu jelaskan. Di episode selanjutnya. Makanya pantengin terus nih Sobat Sosial. Di comment center itu kita memantau kejadian bencana seluruh tanah air. Tanah longsor di mana, ada banjir di mana. Nah, korbannya itu
itu harus kita daftarkan ke DTKS. Karena setiap bantuan dari negara kepada seseorang itu, maka orang itu harus terdaftar pada DTKS. Itu sebagai pertanggungjawaban publik penggunaan uang negara kepada masyarakat, kayak gitu. Tadi usulan itu dari pemerintah daerah ya Pak? Sama yang pertama ya, yang kedua Kementerian Sosial, yang ketiga secara mandiri bisa usul. Mandiri tadi, aplikasi cek bansos ya Pak? Aplikasi cek bansos tadi. Tapi namun demikian, hasil dari usulan masyarakat itu tetap kita mintakan verifikasi kepada pemerintah daerah, karena kewenangannya seperti undang-undang tadi disebutkan ya. Hanya saja kita membantu daerah agar bisa menemukan orang-orang miskin yang tak tertemukan itu, untuk bisa didaftarkan. Kenapa begitu? Karena beberapa daerah ini ternyata cakupannya luas sekali. Ada yang harus nyeberangi sampai 2-3 kali pulau baru nyampe ke si kelurahannya itu, ada harus naik gunung secara manual lagi lewat jalur apa ini jalur berasa alas ini melintasi hutan belantara kayak seperti itu sulit. Tapi kalau ada orang di sekitar situ yang lumayan melek teknologi, dia bisa mengupdatekan tetangganya sehingga tetangganya bisa mendapatkan akses ke DTKS. Oh, itu mulia sekali itu. PIC-nya siapa saja sih Pak yang melakukan pengelolaan DTKS itu Pak di daerah? Di daerah sebetulnya kalau yang aplikasi ini itu siapapun boleh registrasi mendaftar ke aplikasi bansos. Nanti kalau mendaftar kita akan cek dulu apakah dia memang betul-betul orang atau tidak orang. Jangan-jangan bukan orang nih. Harus diregister. Kan sekarang musim robot ya. Orang beneran, maka kita terima, kemudian kita beri kesempatan dia untuk memberikan usulan, sekaligus juga bisa menyanggah. Jadi kalau di daerah itu ada orang kaya kok menerima bansos, ada orang kaya kok menerima PBI. PBI itu peserta bantuan iuran BPJS. Oh, oke. Ya, JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Datanya di kita juga ya? Di kita juga. Nah itu kok ada orang seperti itu ternyata kok pakai gelang renteng-renteng pergi ke puskesmas misalnya. Udah tahu begitu, laporkan. Lewat aplikasi tadi kita sanggah. Nah, orang-orang demikian yang menghabiskan kuotanya orang-orang miskin untuk mendapatkan BPJS itu. Kita nyebutnya lemak jahat. Lemak jahat ini kalau banyak kan jadi kolesterol ini. Maka daerah-daerah itu seringkali kehabisan kuota gara-gara dimakan oleh orang-orang yang tidak layak ini. Nah, itu makanya ya daerah termasuk masyarakat luas harus membantu daerahnya sendiri untuk bisa menyanggah orang-orang yang tidak layak ini. Dapat PKH tapi waktu ngambilnya bawa Avanza. Nah, itu ada yang gitu. Atau dapat sembako misalnya waktu kok handphonenya modern banget. Nah, bantuan sosial yang diampu oleh Kementerian Sosial apa aja Pak? Ya, saat ini yang jadi bansos itu 2, yaitu PKH, program keluarga harapan dengan segala komponen di dalamnya ya, ada bayi, ada lansia, ada yang disabilitas, dan yang kedua adalah sembako atau BPNT. Dan juga tunai. Ya, 2 itu. Yang sisanya itu tidak di bawah Kementerian Sosial langsung. Contohnya PBI, JKN tadi atau BPJS itu didanai oleh Kementerian Kesehatan. Namun demikian datanya tetap diambil dari DTKS. Masih banyak lagi loh. Kayak kartu Indonesia Pintar dari Kemendikbud. Berkaitan juga ya Pak? Ya, itu anggarannya emang Kemendikbud. Tapi datanya dimintakan Kemendikbud untuk terdaftar di DTKS. Nah, itu juga sering ditanyaan Pak. Iya, Kemenak juga begitu sama. Kartu Indonesia Pintarnya Kemenak itu. Sosial media Pusdatin Kesos nih Pak. Banyak yang nanya kaitannya DTKS nih Pak dengan beberapa program bantuan sosial kayak KIP, PIP, BPJS Kesehatan. Sebenarnya kaitannya seperti apa sih Pak? Kayak gitu tuh untuk bantuan program itu. Ya, pada prinsipnya KIP, PIP dan PBI tadi atau yang lain lagi nanti akan bergabung lagi, cukup banyak yang mau bergabung, tetap akan melihat kepada DTKS apakah orang itu memang miskin atau tidak. Kalau miskin maka diberi bantuan tersebut. Kalau tidak maka harus dikeluarkan dari skema bantuan tersebut. Karena itu kalau ada orang miskin, daftarkan dulu ke DTKS, lalu mintakan PIP atau KIP atau PBI tadi, begitu. Mungkin masyarakat perlu tahu nih Pak, dari pemerintah daerah yang mengelola PIC-nya siapa saja Pak, atau mungkin yang menginputkan data ke Pusdatin atau ke Kementerian Sosial siapa saja Pak PIC-nya. Mungkin masyarakat yang pertama tentu kepala daerah ya. Itu nanti beliau akan memberikan kewenangan itu, tugasnya kepada biasanya dinas sosial. Ada juga nggak dinas sosial, bisa jadi, mungkin Bapeda bisa jadi. Yang pasti ada pengelola DTKS tingkat kabupaten. Jadi yang pertama tadi kepala perangkat daerah, kemudian yang kedua adalah pengelola DTKS kabupaten atau kita sebutnya kepala dinas sebagai supervisor. Dan yang ketiga pengisi data.
Mengisi data itu punya akun juga ke Six&G, yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh dinas sosial itu. Dan yang ketiga, administrasi pengguna atau yang bikin user, dia akan meng-create user pengguna Six&G di tiap kelurahan. Nah, karena tiap kelurahan juga punya pengisi data desa tingkat desa atau tingkat kelurahan. Karena tadi bisa dilakukan juga dengan musdesmuskel ya Pak ya? Ya, dari tingkat desa pun bisa menginputkan datanya. Betul. Orang menyebutnya operator desa ya. Nah, itu sebetulnya nama resminya adalah pengisi data desa. Untuk kemudian nanti datanya masuk ke dinas sosial ya Pak ya, untuk diverifikasi kembali. Maka seluruh desa se-Indonesia punya akun. Ya, baik Pak. Tadi kan sudah jelaskan ya Pak bahwa setiap perbaikan DTKS itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah ini memiliki peran yang sangat krusial dan sangat penting ya Pak ya. Betul. Untuk kemudian nanti disahkan melalui SK penetapan DTKS oleh Menteri Sosial setiap bulannya. Setiap bulannya. Tahun. Nah, apa saja sih Pak aktivitas bulanan pengelolaan DTKS yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Ya, ini ada 3 aktivitas. Yang pertama itu adalah verifikasi kelayakan. Itu setiap pertengahan bulan tanggal 14 sampai akhir bulan, H-1. Ini verifikasi itu karena pada awal bulan kan udah dapat duit kan, itu terus dicek ada apa enggak orangnya, verifikasi. Maka pada tanggal 14 itu diharapkan sudah punya hasil verifikasi itu. Maka pemerintah daerah mulai melakukan verifikasi kelayakan di Six&G itu kalau tanggal 14 sampai akhir bulan. Akhir bulan ditutup. Yang kedua, usulan baru. Usulan baru sama juga, tanggal 15 sampai akhir bulan itu diberi kesempatan. Jadi kalau yang verifikasi tadi kan yang sudah ada di DTKS diverifikasi ulang. Apakah dia masih layak atau tidak. Kalau yang kedua ini usulan bansos, itu juga perlu dicek. Jangan sampai ada orang satupun yang miskin tapi tidak masuk DTKS. Saya ulangi, jangan sampai ada orang miskin di situ, apalagi nggak bisa makan, nggak bisa makan tapi nggak ada di DTKS, dosa itu. Walil amrinya dosa itu. Dan yang ketiga adalah usulan untuk PBIJK. Ini kita sendirikan karena memang punya peraturan tersendiri, dikelola oleh Kemenkes, PBIJK-nya, tapi datanya dikelola di Kementerian Sosial. Nah, itu juga diberikan kesempatan untuk melakukan usulan baru. Itu di awal bulan sampai tanggal 11. Nah, tadi saya ulang ada 3 berarti ya. Verifikasi kelayakan, usulan bansos, sama usulan PBIJK. Ya. 3 aktivitas bulanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya Pak ya. Yaitu updating data. Jadi kalau ditanya DTKS itu kredibel atau akuntabel, sangat kredibel dan akuntabel banget gitu ya Pak ya, karena dilakukan setiap bulan. Akuntabelnya karena bisa dilacak siapa yang mengunggah ini secara real time. Bisa langsung dibuka di akunnya masing-masing nih, nggak perlu datang ke Jakarta untuk menanyakan ini. Cuma ada yang seringkali nggak bisa. Setelah saya cek itu, Pak ini sudah diunggah, sudah didaftarkan, kenapa kok nggak masuk? Ternyata ada yang kurang dia, yaitu belum disahkan oleh kepala daerahnya. Jadi gimana pun kepala daerah itu yang punya warga, nggak boleh di bypass. Jadi kalau ada dinas membypass kepala daerahnya, wah ini jadi nggak sopan ini. Berarti usulan nggak langsung masuk ke Pusdatin ya Pak? Iya, harus ditambahi dengan pengesahan oleh kepala daerah. Nah, kalau kepala daerah itu adalah Pak Bupati, kemudian beliau misalnya berhalangan, bisa diwakili wakil bupati. Kalau beliau berhalangan, bisa diwakili oleh sekda, tapi atas nama bupati. Tetap kewenangan ada pada kepala daerah. Jadi kita nggak boleh melangkahi undang-undang nih. Gitu. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ada misalkan pada saat mengusulkan Pak, jangan sampai orang yang miskin tetapi tidak diusulkan untuk mendapatkan bansos. Nah, ini untuk menghimbau nih Pak kepada pemerintah daerah, sebenarnya ada nggak sih kriteria atau syarat masyarakat nih yang layak untuk diusulkan mendapatkan bantuan sosial itu seperti apa Pak? Memang sih ya, saat ini itu banyak alasan mengatakan bahwa sulit mengetahui orang itu miskin atau tidak. Sampai akhirnya ada yang ngusul sampai kita tetapkan puluhan kriteria. Ditanya berapa ekor kambing kamu punya, berapa ekor babi kamu punya. Padahal orang miskin itu malah orang kaya malah nggak punya kambing, ATM punyanya. Kalau bukan kredit, nggak punya kambing, nggak punya babi. Tapi itu menjadi pertanyaan yang unik bagi masyarakat. Aneh. Makanya sebetulnya nggak terlalu rumit. Nah, karena itu Menteri Sosial juga pernah bikin Kemensos, keputusan Menteri Sosial nomor 262 tahun 2022 ini tentang kriteria. Tapi itu pun juga sebagai istilahnya deteksi awal. Deteksi awal itu hanya untuk screening saja. Jumlahnya juga nggak banyak.
cuma 9. Saya sebutkan ya, yang pertama itu apakah dia punya tempat berteduh atau punya rumah, tinggal di situ nggak? Kalau dia ternyata di jalanan, sudah nggak usah tanya lagi, Langsung usulkan saja. langsung usulkan, langsung masuk itu sudah. Iya. Yang kedua, kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja, apakah beliau itu nganggur? Kepala kerja nganggur, ya oke lah, ini pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa ditanyakan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang apakah pernah khawatir nggak makan. Jadi pertanyaan itu manusiawi, simpel. Kita nggak usah ngukur berapa lebar gentengnya, berapa jumlah bangunan. Enggak berapa jumlah kamarnya, enggak terlalu rumit. Jangan sampai kita mempersulit masyarakat. Kadang-kadang ya miris juga, ditanyai ratusan pertanyaan tapi nggak dapat bansos juga. Kasihan, udah capek-capek tanya. Sebenarnya memang kalau memang ya tidak mampu, ya udah usulkan saja sebenarnya memang ya Pak ya. Nggak mampu sudah nggak mampu, masuk lah. Kita manusia mendapatkan kecerdasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bisa mikir, oh ini orang miskin ini, oh ini nggak miskin. Cuma memang untuk acuan ada 9 kriteria tadi itu ya, termasuk tadi yang pertama tadi tempat teduh ya, Tempat teduh. ya. Kemudian kepala keluarganya apakah bekerja, kemudian juga apakah dia pernah khawatir nggak makan atau pernah tidak makan dalam tahun terakhir misalnya sampai nggak makan seharian, kenapa nggak punya duit? Bukan karena puasa, nggak puasa ya, Karena memang nggak punya uang. Yang ketiga, karena pengeluaran kebutuhan makan lebih besar daripada total pengeluaran, setengah total pengeluaran. Jadi ternyata untuk biaya makan itu paling gede daripada dia untuk pengeluaran yang lain. Ya berarti pengeluarannya nggak seberapa. Iya. Dan itu, ya itu yang keempat berarti ya. Iya. Dan yang berikutnya adalah tidak ada pengeluaran untuk beli pakaian dalam setahun itu. Ya gimana fokusnya fokus untuk misi perut, kok mau beli baju lebaran, nggak sempat sudah. Jadi tempat tinggalnya itu ternyata sebagian besar itu tanah atau plesteran. Jadi memang karakternya orang miskin ya begitu deh. Kemudian tempat tinggalnya sebagian besar tuh berdinding bambu atau kawat, papan kayu, terpal, kardus, yang rumbia dan semacamnya atau seng. Gitu. Kemudian berikutnya adalah tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas. Kalau dia punya toilet jamban sendiri ya nggak termasuk itu ya. Dan yang terakhir dia punya sumber penerangan atau listrik yang ukurannya 450 ya. Baik. Nah, kalau lebih dari itu ya berarti nggak termasuk itu. Tapi kriteria ini pun hanya sebagai acuan. Sekali lagi bukan keharusan seperti ini. Oke. Acuan. Miskin itu kayak gini 9 ini. Oke. Keputusan akhir tetap pada kepala daerah. Baik. Termasuk yang diberi kewenangan oleh kepala daerah tadi, dinas sosial dan strukturnya sampai ke bawah, lurah, camat dan seterusnya. Sebagai deteksi awal ya Pak ya. Deteksi awalnya ini 262. diberikan bantuan ini hasil riset dari para ilmuwan tentang kesejahteraan sosial ini. Oke. Memang sudah hasil riset dari perguruan Iya, tinggi juga ya Pak ya. tinggi. Oke. Iya. Nah Pak tadi udah jelaskan terkait dengan kriteria yang layak ya Pak ya, Iya. untuk diusulkan mendapatkan bansos. Nah sekarang Pak kriteria yang tidak layak nih Ya. sebenarnya seperti apa Pak? Yang tidak layak tentu yang kaya. Iya, betul. Pengambilan bansos itu yang ngasih bansos saja merinding itu karena gelangnya merenteng-renteng, selengan gitu. Ya itu yang terutama itu ya. Tapi ada juga yang secara administrasi itu nggak diperkenankan, yaitu ASN. Oke. Ya, memang ASN ini oke lah, emang mendapatkan APBN ya, jadi nggak boleh mendapatkan APBN juga. Walaupun kita ya prihatin sih kalau ASN-nya itu golongan 1 misalnya ya, sih ya juga nggak boleh. Itu ya ke depan memang kita perlu usul supaya diubah tuh peraturannya, boleh harusnya ya. Ya kita. Tapi ASN itu pada prinsipnya termasuk orang yang mendapatkan penghasilan rutin dari negara. Jadi harusnya nggak diperkenankan. Termasuk ASN itu ya TNI, Polri, kemudian ya ASN yang dalam bentuk saat ini ya P3K dan seterusnya itu termasuk dalam ASN. Masuk manajemen juga. Oke. Kemudian juga ada guru mendapat sertifikasi, kan itu APBN juga. Ya, termasuk tenaga kesehatan mendapat sertifikasi, itu anggaran sertifikasi itu APBN. Iya. Jadi nggak diperkenan juga. Nah, termasuk juga yang termasuk temuan dari BPK adalah terdaftar dalam datanya Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum karena dia di Tenggarong memiliki CV atau menjadi komisaris perusahaan. Oke Pak, sebentar, menarik nih. Tadi kan ada disebutkan bahwa data ASN, data juga pemilik perusahaan. Iya. Berarti kan Kementerian Sosial ini bekerja sama dengan lembaga lain ya, Iya. terkait pengkinian data ya Pak ya? Kita harus mengecek ulang ini, menyisir Ada KL lain apa saja Pak? KL samping. Kemudian samping. Samping kita ini juga ada, kebetulan tempatnya juga dekat sama kita ya lokasinya. Oh, BKN. Dekat banget. Ya, alhamdulillah Tinggal jalan. BKN dengan segala
ramahnya menerima kita untuk mengecek ulang data-data DTKS ini. Untuk support kita ya Pak ya? Ya, tiap bulan. Kenapa? Karena bisa jadi hari ini dia masih terdaftar DTKS, tapi besok pagi ternyata diterima sebagai ASN. Maka dia harus dikeluarkan kalau dari. Nah, karena itu sekali lagi kita akan update. Yang utama dan terutama, yang pertama dan utama adalah Dukcapil dulu saja. Dukcapil itu wah kuat banget ini. Alhamdulillah pada tahun 2021 awal itu kita tahu bahwa ternyata banyak nggak punya NIK. Menerima bansos itu ternyata nggak punya NIK itu banyak gitu. Atau NIK-nya ganda, nggak dikenali itu banyak. Ini bantuan dari Dukcapil akhirnya bisa ditelusuri itu semua. Itu dapat 20-an juta itu. Yang 20 juta ya, Pak. Yang kita grounded, kita sebut kita tidurkan. Wow. Iya, karena memang nggak ada orang yang dicek oleh Pak Lurah di kampungnya, nggak ada juga. Tapi rekeningnya ada. Lucu. Alhamdulillah sudah dibersihkan semua. Sudah bersihkan, ya, alhamdulillah. Kementerian dan lembaga samping ini sangat-sangat membantu. Termasuk tadi Kemenkumham tadi. Kemenkumham. Ya. Tahu ya Pak ya tadi. Iya. Ya. Membantu banget itu. Kemudian juga dari Kementerian Agama, terutama Kementerian Dikbud, Kemendikbud untuk membantu itu. Karena untuk mengecek misalnya PKH itu punya komponen SD, SMP, SMA misalnya. Anak ini masih sekolah atau enggak? Itu dapat dari mana laporannya itu? Betul, dari Kemendikbud. Kemendikbud langsung berikan laporan kepada kita ya Pak ya. Kepada kita. Itu saling bertukar informasi ini adalah kerjasama penting. Jadi data memang ada satu di sini tapi bisa berbagi paket dengan seluruh kementerian lembaga yang lain. Tentunya berbagi paket dengan penuh tanggung jawab ya, bukan untuk hal-hal yang negatif. Alhamdulillah dengan cara kerjasama seperti ini jadi kita bisa menyisir data ini sebagus mungkin kualitasnya. Alhamdulillah data DTKS ini semakin kredibel juga ya Pak ya, karena bekerja sama dengan banyak pihak gitu untuk pemutakhiran data gitu. Dan sebenarnya masyarakat juga bisa ya, tadi sudah jelaskan sama Pak Kapus kalau bisa juga melakukan verifikasi kelayakan dan usulan ya, menggunakan aplikasi Cek Bansos. Nanti di episode kedua ya Pak ya, kita lebih mendalam lagi nih tentang Cek Bansos. Baik Pak, kita sudah membahas nih Pak DTKS secara mendalam, ya kan, dari mulai proses usulan, verifikasi dan validasi gitu yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan kita tahu ya Pak, tadi juga udah dijelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat ini sangat fluktuatif. Misalkan hari ini dapat bansos karena untuk kehidupan sehari-hari tidak cukup gitu, atau mungkin suatu saat nanti tiba-tiba mampu, akhirnya kan tidak layak Pak mendapatkan bansos. Nah pertanyaannya, apa kalau misalkan orang yang sudah mampu itu bisa keluar nggak Pak dari DTKS? Itu gunanya updating secara real time ya. Jadi kalau emang hari ini dia nggak mampu, kemudian dia di dalam DTKS terdaftar, ternyata bulan depan dia sudah menjadi orang yang mampu, atau katakanlah menjadi ASN misalnya gitu, tidak menyesal lagi, maka dia harus keluar. Ya bisa aja dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan seharusnya seperti itu. Dia harusnya lapor kepada RT RW-nya, camat, atau langsung lapor kepada dinas sosial setempat. Sudah dicoret. Mudah itu nyaretnya. Gampang, tinggal dibuka 6NG-nya, mereka semua sudah punya akun, tinggal dipencet del, itu aja sudah hilang. Mudah diusulkan dan mudah keluar juga. Hari itu dihapus, hari itu juga hilang. Hari itu juga DTKS itu mudah diberi input, mudah pula dihapus data-datanya itu. Udah, tidak kita persulit. Emang dulu ada yang bilang begitu. Saya itu sudah berkali-kali Pak menghapus diri saya sendiri karena sudah tidak layak lagi, tapi tetap muncul di DTKS. Nah, kenapa tuh Pak? Kenapa Pak? Harus lapor kepada, sekali lagi kewenangan pada daerah. Jadi kalau daerah belum menghapus, ya tidak akan terhapus. Jadi sekali lagi daerah harus menghapus. Nah setelah dihapus, masuk verifikasi, dia 3 tahun tadi itu ya, verifikasi itu disahkan oleh kepala daerah, maka pasti terhapus itu. Tapi ada jalan lain tadi, seandainya itu rumit, bukan rumit maksud, seandainya itu ada opsi lain ya, opsi lain membantu pemerintah daerah itu, yaitu melalui Cek Bansos. Jadi mereka semua yang ternyata sudah tergraduasi, sudah harusnya graduasi, sudah tidak layak lagi menerima bansos, lah hendaklah dia itu mengundurkan diri. Pakailah aplikasi Cek Bansos tadi, registrasi sendiri, kemudian ngecek datanya sendiri. Ada ternyata data saya, hapuslah dia, sudah tidak layak lagi. Bisa mengundurkan diri dengan aplikasi. Langsung hari itu hilang. Nah itu nanti kita berikan kepada dinas sosial, diberitahu bahwa ini loh ada yang mengundurkan diri. Maka dinas sosial terbantu oleh orang ini. Karena di dinas sosial ini berat juga.
nggak mudah menghapus orang. Kadang-kadang ya mohon maaf ya, ada yang emosi gitu, terus mengancam dinas sosialnya. Hah? Berani menghapus saya. Kadang-kadang seperti itu. Nah ini kan butuh feedback dari masyarakat. Kita harus mengerahkan partisipasi publik nih. Informasi harus dari segala penjuru, segala pintu harus kita ambil informasinya dari masyarakat luas maupun dari kementerian lembaga maupun dari daerah, dari berbagai pintu kita harus serap informasinya. Bukan hanya itu juga, kadang kan di daerah nggak semuanya bisa terakses ya Pak ya. Ada juga yang memang kondisinya terpencil gitu. Dan juga bisa membantu pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran data gitu. Khususnya Kementerian Sosial. Dinas sosial yang tempatnya itu jauh sekali di kota, orang ini jauh sekali di desa yang untuk transportasinya butuh ya minimal 500.000. Oh itu ya sulit itu. Ya, mau ngelapor itu ya pakailah ini aplikasi ini, aplikasinya akan memberikan notif kepada ya dinas. Baik Pak, last but not least Pak. Ada himbauan nggak buat pemerintah daerah yang melakukan pengelolaan DTKS dan juga masyarakat sebagai entitas utama nih Pak dalam penerimaan bansos di Indonesia Pak? Ya, kalau untuk pemerintah daerah, kita ini satu tim. Kita ini dalam satu tim sebagai pemerintah, walaupun daerah dan pusat namanya pemerintah. Nah, kita mesti hadir di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu mengeluh, kitanya diam. Harus kita selesaikan keluhannya itu, kita atasi. Jadi mereka yang ternyata miskin, membutuhkan bantuan dari negara itu di pojok kampung manapun harus segera dipungut, masukkan ke DTKS. Kemudian kita treatment, diberikan bantuan sesuai dengan yang relevan. Kemudian sebaliknya kalau ada orang yang memang sudah tidak layak lagi, ya jangan dibiarkan berlarut-larut. Bukankah suatu kota itu kalau punya anggota DTKS banyak di kota itu pertanda tidak suksesnya daerah itu kan sih? Karena miskin banyak, betul. Kadang-kadang ya bangga ini. Kalau ada DTKS di kota saya banyak, malah itu bangga, itu justru tamparan itu. Betul. Harusnya sedikit. Nah itu artinya kalau yang tidak layak lagi, segera dihapus. Ya, mohon kerjasamanya. Kalau ada kesulitan, segera hubungi Kementerian Sosial, Jatim. Silakan, bahkan kalau mau mondok di Kementerian Sosial kita ajari sampai 2 hari 3 hari nginep pun boleh, sampai pintar kemudian silakan kembali lagi. Kita terbuka daerah. Ya kita menyadari lah, soalnya di daerah itu kan turnovernya tinggi. Jadi kepala dinas bisa saja itu barusan diajari, besok paginya dimutasi itu. Wow. Tepat lagi. Oke. Bisa jadi. Rollingnya ya Pak ya Pak. Kepala bidang itu juga udah 3 tahun udah pintar banget, dan tiba-tiba diganti besok pagi orang baru nggak ngerti sama sekali. Nah untuk itu ya nggak usah segan-segan, silakan datang ke Kemensos, ya kirim surat, nanti kita jadwalkan kapan untuk bisa diajari. Iya, kita juga menyediakan ya Pak ya, menyediakan tempatnya juga ya. Kita buka juga call center khusus untuk Dinsos, untuk nomornya juga sudah kita sediakan, bisa dicek di ini. Nanti itu cuma Dinsos nanti yang tahu. Nanti semua orang nanti WA komentar. Iya. Nggak apa-apa Pak. Iya, baik. Jadi untuk masyarakat luas, agar masyarakat tidak tinggal diam. Ayo berpartisipasi. Ini ada kesempatan. Kalau cuma website aja namanya cekbansos.kemensos.go.id. Saya ulangi, cekbansos.kemensos.go.id. Di sini Pak, muncul. Nanti muncul. Nah, di situ edit ya. Tambah ya. Iya. Nanti bisa dicek tuh. Siapa aja yang menerima bansos di kelurahan Anda. Kalau ternyata, mohon maaf nih, perangkat desanya kok malah dapat bansos. Waduh. Ya segera dilaporkan. Karena itu termasuk dari penyelewengan uang negara. Ya, uang haram. Jangan usah dibantah-bantah lagi. Haram lah. Misalnya. Iya. Baik, terima kasih Pak Kapus atas waktu dan obrolan yang sangat menarik kali ini Pak pada episode perdana podcast Berisik. Sekali lagi sebuah kehormatan sekali bagi saya. Bapak sudah hadir menjadi narasumber pada episode perdana kali ini. Nah, bagi sobat sosial, kalau ada ide, saran atau masukan kita mau bahas topik apa, nanti bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Pusdatin Kesos, dan juga kamu bisa menyaksikan atau mendengarkan di platform Spotify. Saya Aditya Lesmana pamit, sampai berjumpa di episode Berisik selanjutnya. Bye bye sobat sosial.